Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai lagi materi selanjutnya yaitu masuk ke getaran teredam dan resonansi. Nah, bagian ini sedikit saja pembahasannya, tetapi ini mungkin bagian aplikasi dari getaran di kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lihat beberapa batasan. Yang pertama adalah getaran yang kita maksud itu tidak pernah bisa selalu bergetar tanpa ada waktu berhenti. Jadi setiap kali kita menarik pegas kemudian kita lepaskan, maka dia akan satu saat dia akan berhenti. Begitu pula pendulum, satu saat pendulumnya akan terhenti dan itu diakibatkan adanya redaman dari lingkungan fisiknya. Nah, contoh getaran yang teredam ini sering dimanfaatkan dalam pegas di mobil misalnya atau di kendaraan untuk menyerap benturan. Jadi kalau di mobil biasanya kita punya pegas di setiap bannya, dan itu digunakan untuk menyerap benturan. Bisa juga bukan berupa pegas tetapi berupa piston, di dalamnya ada cairan dan itu untuk menyerap benturan, sama saja. Nah, di sini getaran yang dimaksud menjadi getaran yang teredam dan inilah yang terjadi di dunia nyata atau sehari-hari. Jadi tidak ada getaran yang terus-menerus tapi pasti dia akan berhenti dan karena itu getarannya teredam. Nah, mari kita lihat contohnya misalnya pada pegas yang dipasangkan secara horizontal, ujungnya ada balok bermassa M seperti sebelumnya. Kemudian pegas ini sedang bergerak ke kanan, maka kita lihat vektor kecepatan arahnya ke kanan di sini. Nah, selama pegas bergerak ke kanan, ternyata juga ada gaya hambatnya atau drag di sini. Jadi F drag ini adalah gaya yang menghambat dari geraknya dan arah gayanya adalah ke kiri, yaitu kalau bendanya bergerak ke kanan, gaya hambatnya tentu ke kiri. Kalau bendanya bergerak ke kiri, gaya hambatnya tentu ke kanan. Nah, kebetulan ini sistem kita adalah bendanya sedang bergerak ke kanan. Makanya gaya hambatnya adalah ke kiri. Nah, kebetulan di sini ada gaya pemulih pegas, itu juga arahnya ke kiri. Nah, jadinya persamaannya adalah seperti yang kita tuliskan di sini, yaitu gaya total itu adalah jumlahan gaya pegas dengan gaya hambatnya. Nah, gaya pegas arahnya ke kiri karena itu minus, gaya hambatnya arahnya ke kiri karena itu minus pula. Dan di sini adalah persamaan geraknya yaitu massa dikalikan percepatan. Nah, gaya hambat sendiri kita definisikan di sini sebagai satu konstanta B, yaitu konstanta redaman, dikalikan kecepatannya. Jadi bergantung pada kecepatannya berapa, dikalikan konstanta redaman B. Jadi B di sini adalah konstanta yang berfungsi untuk menentukan besarnya gaya redamannya. Nah, fungsinya bagaimana? Jadi kita tidak membahas penurunannya seperti apa. Kita cukup mengingat bahwa pada gerak harmonik sederhana fungsinya sekali lagi adalah serupa satu sama lain. Jadi kita lihat di sini fungsi posisi terhadap waktu itu adalah perkalian satu konstanta di bagian depan, yaitu A eksponensial minus BT per 2M dikalikan dengan cos. Jadi bentuknya sama. Kalau sebelumnya di sini hanya ada A, sekarang karena getarannya teredam ada fungsi eksponensial. Nah, apa gunanya fungsi eksponensial? Kita bisa lihat seperti grafik yang ada di bagian bawah. Ini osilasi atau getaran, tetapi getarannya mengalami redaman. Nah, artinya apa? Amplitudonya akan berkurang seiring dengan waktu. Jadi kita lihat di sini amplitudo dari fungsi getarannya terus turun terhadap waktu. Itulah gunanya di fungsi yang di atas yaitu fungsi X terhadap T. Di sini ada fungsi eksponensial minus. Karena eksponensial minus dia akan menurunkan nilai dari amplitudo seiring dengan waktu. Nah, di sini kita lihat di eksponensial minus ini ada besaran lain yaitu minus B dikalikan T dibagi 2M. Nah, B itu tidak lain dari konstanta redaman, ini tadi konstanta redaman, T adalah waktu kapan yang dia ditanyakan, M adalah massa dari objeknya atau bendanya. Jadi kita punya persamaan frekuensi sudut lagi, di sini frekuensi sudutnya tentu beda, jadi akar K per M dan minus B kuadrat per 4M kuadrat. Nah, kalian lihat bahwa sebenarnya omega untuk pegas biasa itu adalah ini akar K per M, bukan? Tetapi kalau dia punya redaman maka ditambah dengan minus B kuadrat per 4M kuadrat. Nah, bayangkan kalau ini tidak ada redaman, berarti nilai B-nya sama dengan 0. Jadi kalau ini kita tuliskan 0, dia kembali ke bentuk persamaan awal yaitu omega akar K per M.
Nah, tetapi karena ada redaman, di sini ada suku lain yaitu B kuadrat per 4M kuadrat. Nah, ingat pula K per M itu adalah omega. Jadi kita sebenarnya punya omega omega untuk akar K per M. Jadi akar K per M itu omega. Jadi kalau di dalam omega kuadrat, nah ini apa omega kuadrat? Omega kuadrat 0 ini nanti akan memiliki peran penting karena ini adalah frekuensi alaminya nanti. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, bagaimana dengan persamaan energi? Persamaan energinya karena di sini ada eksponensial, jadi X-nya juga mengikuti eksponensial. Jadi kita lihat di sini nilai energi maksimum itu adalah X maksimum, dan X maksimumnya adalah A dikalikan eksponensial minus BT per 2M. Jadi ini adalah setengah K X maksimum kuadrat. Ini adalah nilai dari energi total, dan energi totalnya berubah terhadap waktu. Nah, di sini ada yang menarik karena dia berubah terhadap waktu, kita berikan satu besaran lain yaitu rasio antara M massa dengan B. Jadi M per B itu adalah rasio antara massa dengan konstanta redaman, itu kita sebut sebagai tau. Tau di sini apa? Tau ini adalah konstanta waktu. Jadi kita punya dua konstanta baru. Pertama adalah B, ini konstanta redaman, dan tau ini konstanta baru, itu rasio antara M per B itu adalah konstanta waktu. Jadi satuannya benar-benar satuan waktu. Nah, di sini kita bisa tuliskan energi menjadi energi 0 yaitu setengah Ka kuadrat, ini energi 0 dikalikan eksponensial minus T, waktunya kapan yang ditanyakan, dibagi tau, konstanta waktu. Jadi kalau masanya diketahui, kemudian konstanta redaman diketahui, kalian bisa mencari konstanta waktu. Kalau konstanta waktu diketahui, kalian masukkan dalam persamaan ini, kita bisa menghitung energi pada waktu kapanpun. Jadi energi pada waktu kapanpun bisa diketahui asalkan E0-nya juga sudah diketahui. Dan E0 didapat dari mana? E0 didapat dari setengah Ka kuadrat. Nah, ini adalah energi untuk getaran yang teredam. Nah, nanti coba kalian kerjakan di contoh soal ini. Kalau belum ketemu caranya, silakan lihat video penyelesaiannya. Nah, di resonansi ini adalah bagian kedua dari pembahasan yang video kali ini. Jadi ini kebalikannya, boleh dibilang seperti itu. Kalau tadi getarannya teredam, pada peristiwa resonansi getarannya justru amplitudenya akan meningkat secara maksimum. Nah, ini terjadi biasanya kalau kita lihat di video-video atau di kejadian sehari-hari, mungkin pernah mengalami, misalnya ada satu alat musik, kemudian alat musik itu mengeluarkan suara pada frekuensi tertentu, dan ada benda, misalnya gelas di depannya atau di sampingnya dikenai oleh gelombang suara itu, dan pada satu saat bendanya akan pecah. Nah, bendanya pecah padahal kita masih bisa mendengar dengan aman gitu. Jadi gendang telinga kita tidak pecah, tetapi justru gelasnya ini pecah. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena frekuensi dari alat musiknya itu sama dengan frekuensi alami dari bendanya. Oke, jadi setiap benda itu punya frekuensi alami. Dan di sini kita tuliskan frekuensi alami bendanya adalah F0. Nah, kalau ada frekuensi dari luar atau dari alat musik tadi, dan kita sebut ini frekuensi eksternal, itu sama nilainya dengan frekuensi alami benda tersebut, maka terjadi resonansi. Jadi kalau frekuensinya sama, ada resonansi gitu, itu kan udah biasanya kita bilang seperti itu. Nah, inilah konsep fisiknya. Jadi ketika ada frekuensi dari luar, frekuensinya sama dengan frekuensi alami benda tersebut, ketika bergetar bendanya, maka bendanya akan mengalami resonansi. Nah, resonansi itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan amplitudo getaran di benda tersebut itu mencapai nilai maksimum. Jadi grafik yang paling kanan ini bisa kalian lihat apa yang terjadi saat frekuensi dari luar, ini frekuensi eksternal, awalnya dia 1, amplitudenya kecil aja, amplitudo di bendanya misalnya di gelas tadi, amplitudenya kecil aja, tetapi kalau frekuensi dari luar diubah dari 1 menuju ke 2, ternyata frekuensi alaminya kebetulan di 2, jadi frekuensi alami untuk gelas ini ternyata 2 Hz, dan frekuensi dari luar terus dinaikkan sampai 2 Hz, ternyata amplitudonya akan meningkat. Jadi amplitudo getaran di cangkirnya, di gelasnya akan meningkat
Sehingga ketika sampai di frekuensi eksternal 2 sama dengan frekuensi alami gelas tersebut, amplitudonya akan mencapai maksimum. Nah, di sini amplitudo getarannya maksimum dan apa yang terjadi, material kacanya tidak lagi bisa menahan getaran tersebut sehingga pecah. Jadi ketika amplitudo maksimum dia pecah. Nah, ini yang terjadi pada saat resonansi. Nah, jadinya karakteristiknya adalah amplitudo dari getarannya itu akan meningkat saat frekuensi pemicu atau frekuensi eksternal dari luar tadi itu sama dengan nilai frekuensi alami benda tersebut. Jadi untuk gelas seperti ini, bentuk seperti ini, frekuensi alaminya bisa dihitung berapa. Kemudian benda yang lain frekuensi alaminya berapa. Tapi kita nggak menghitung frekuensi alami, kita cukup di sini mengetahui bahwa bisa terjadi proses resonansi. Artinya apa? Artinya ketika kita merancang mesin, ketika kita merancang satu alat, perhatikan suara yang ditimbulkan alat tersebut, apakah nanti frekuensinya bisa ditahan oleh kerangkanya. Kalau tidak, bisa berbahaya karena kerangkanya nanti tidak mampu menahan frekuensi dan frekuensinya sama dengan frekuensi alami, amplitudonya terlalu besar sehingga dia akan mengalami pecah atau rusak. Nah, karakteristik yang kedua adalah besarnya amplitudo tadi, yaitu seberapa dia meningkat pada saat sama dengan frekuensi alami itu bergantung dengan konstanta redaman. Nah, kita lihat di grafik yang bawah ini, ketika konstanta redamannya semakin kecil, ini 0,8 itu yang warna hijau di sini aja amplitudonya. Ketika semakin kecil 0,2 yang warna biru, ketika semakin kecil lagi 0,08 ini warna ungu. Jadi sekalian lihat amplitudonya bisa sangat-sangat besar. Jadi kalau kita ingin merancang satu alat yang mampu menahan getaran tertentu pada frekuensi alami, maka kita harus rancang yang konstanta redamannya itu yang paling besar supaya dia tidak rusak. Jadi karakteristik yang kedua adalah di benda yang seperti ini, yang frekuensi alaminya itu nanti sama dengan frekuensi dari luar, itu besar amplitudo getarannya itu bergantung pada konstanta redamannya. Jadi kita bisa merancang satu alat supaya tidak terlalu bergetar ya dari hitungan seperti ini. Nah, ini cukup sekedar mengetahui saja di sini. Jadi kita tidak menghitung frekuensi alami seberapa, kita cukup mengetahui bahwa bisa jadi ada proses resonansi. Oke, terima kasih. Mungkin ini cukup di video yang terakhir di materi ini. Silahkan mengerjakan soalnya. Kita coba. Kalau bingung, kalian bisa lihat di video penjelasan soalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.